Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mata kuliah Bisnis Internasional. Di sini kami akan membahas memahami pasar negara berkembang. Bersama saya, Anindita Aulia, dan ada dua teman saya, Novela Dinda dan Retno Sari. Pembahasan kali ini ada 7 sub pembahasan. Yang pertama, penantang global baru M&A dari pasar berkembang. Yang kedua, ekonomi maju, ekonomi berkembang, dan pasar berkembang. Yang ketiga, membuat pasar berkembang menarik untuk bisnis internasional. Yang keempat, menilai potensi sejati dari pasar berkembang. Yang kelima, resiko dan tantangan pasar berkembang. Yang keenam, strategi sukses untuk pasar berkembang. Dan yang terakhir, tanggung jawab sosial perusahaan, keberlanjutan, dan krisis kemiskinan global. Yang pertama, kita akan membahas tentang penantang global baru M&A dari pasar berkembang. Penantang global baru menimbulkan persaingan yang semakin meningkat. Tantangan bagi perusahaan dari ekonomi maju seperti Eropa, Jepang, dan Amerika Utara. Perusahaan penantang global memanfaatkan keunggulan lokal, seperti tenaga kerja murah dan keterampilan yang unggul bersaing dengan sukses di seluruh dunia. Secara historis, sebagian besar perdagangan dan investasi dilakukan di antara ekonomi negara maju, di negara terkaya di dunia. Bagaimanapun, ekonomi berkembang dan terutama pasar negara berkembang memainkan peran penting dan berkembang di dunia internasional bisnis. Dalam bab ini, kami akan membahas ekonomi pasar berkembang dan membandingkannya dengan negara maju dan ekonomi berkembang. Setiap kelompok negara memiliki peluang dan risiko yang berbeda. Oleh karena itu, menganalisis suatu negara dalam hal tahap perkembangan ekonominya, manajer dapat memperoleh keuntungan wawasan tentang daya beli warganya, kecanggihan sektor bisnisnya, dan kecukupan infrastruktur komersialnya, dan banyak area lainnya. Slide selanjutnya membahas tentang ekonomi maju, ekonomi berkembang, dan pasar berkembang. Yang pertama akan membahas ekonomi maju. Sebagian besar ekonomi maju berkembang dari ekonomi faktur menjadi ekonomi canggih yang sebagian besar berbasis layanan. Ekonomi maju memiliki sistem pemerintahan multipartai yang demokratis. Sistem ekonomi mereka biasanya didasarkan pada kapitalisme. Mereka memiliki daya beli yang luar biasa dengan sedikit pembatasan perdagangan dan investasi internasional. Mereka menjadi tuan rumah M&A terbesar di dunia. Ekonomi maju tersebut termasuk Amerika Serikat, Kanada, Jepang, dan banyak lagi di Eropa Barat. Lalu ekonomi berkembang. Negara berkembang terkadang disebut negara terbelakang atau negara dunia ketiga. Istilah-istilah ini tidak tepat dan sering menyinggung karena meskipun kondisi ekonomi buruk, ekonomi berkembang cenderung sangat berkembang dalam istilah sejarah dan budaya. Secara khusus, pameran tersebut mengungkapkan bahwa negara berkembang kekurangan jumlah kondisi yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi yang sukses, termasuk hambatan perdagangan yang rendah, perdagangan investasi, dan internasional yang substansial. Lalu yang ketiga, ekonomi pasar berkembang. Pasar berkembang ditemukan di Asia Timur dan Selatan, Eropa Timur, Amerika Latin, dan beberapa di Afrika dan Timur Tengah. Karakteristik mereka yang paling menonjol adalah peningkatan kualitas hidup standar dan kelas menengah yang tumbuh dengan aspirasi ekonomi yang meningkat. Akibatnya, mereka telah menjadi tujuan yang sangat menarik untuk ekspor, FDI, dan sumber global. Karena ekonominya telah berubah begitu dinamis, negara-negara seperti Hong Kong, Israel, Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan telah melampaui tahap pasar berkembang. Beberapa pasar negara berkembang kemungkinan besar akan bergabung dengan kelompok negara kaya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Slide selanjutnya yaitu membuat pasar berkembang menarik untuk bisnis internasional. Apa yang membuat pasar berkembang menarik untuk bisnis internasional?
Pasar yang sedang berkembang menarik bagi perusahaan internasional sebagai pasar sasaran, manufaktur basis, dan sumber tujuan. Selanjutnya yaitu menilai potensi sejati dari pasar berkembang. Menilai potensi sejati dari pasar berkembang ada 2 indikator. Indikator yang pertama yaitu pendapatan per kapita sebagai indikator potensi pasar. Saat mengevaluasi potensi pasar, individu manajer sering memulai dengan memeriksa agregat data negara, seperti pendapatan nasional bruto atau PDB per kapita, dinyatakan dalam mata uang referensi sebagai dolar Amerika Serikat. Sebagai perbandingan, kolom kedua pada tampilan memberikan PDB per kapita untuk sampel pasar negara berkembang dan untuk Amerika Serikat. Sebagai contoh, PDB per kapita Cina yang dikonversi dengan nilai tukar pasar adalah 7.589 US dollar, sedangkan PDB Amerika Serikat adalah 54.597 dolar pada tahun 2014. Dan indikator yang kedua yaitu kelas menengah sebagai indikator potensi pasar. Kelas menengah sebagai indikator potensi pasar di setiap negara. Kelas menengah mewakili segmen antara orang kaya dan orang miskin. Rumah tangga kelas menengah di pasar negara berkembang sekarang memiliki akses ke barang sekali pakai yang substansial pendapatan. Hal ini memungkinkan mereka untuk terlibat dalam konsumsi diskresioner yang berarti membeli barang-barang di luar kebutuhan sederhana. Yang selanjutnya yaitu resiko dan tantangan pasar berkembang. Pada pembahasan kali ini ada 6 indikator. Yang pertama yaitu ketidakstabilan politik. Tidak adanya tata kelola yang andal atau konsisten dari otoritas pemerintah yang diakui menambah untuk biaya bisnis, meningkatkan resiko, dan mengurangi kemampuan manajer untuk meramalkan kondisi bisnis. Dan indikator yang kedua yaitu perlindungan kekayaan intelektual yang lemah. Banyak negara tidak memiliki hukum yang kuat yang melindungi kekayaan intelektual. Bahkan ketika hukum seperti itu berlaku hadir, mereka mungkin tidak ditegakkan atau proses peradilan mungkin sangat lambat. Dan indikator selanjutnya yaitu birokrasi, pita merah, dan kurangnya transparansi. Aturan administrasi yang memberatkan dan persyaratan yang berlebihan untuk lisensi, persetujuan, dan dokumen semua penundaan kegiatan bisnis. Birokrasi yang berlebihan biasanya dikaitkan dengan kurangnya transparansi, menunjukkan bahwa sistem hukum politik mungkin tidak terbuka dan bertanggung jawab kepada publik. Dan indikator selanjutnya yaitu infrastruktur fisik yang buruk. Di negara maju, jalan berkualitas tinggi, sistem drainase, selokan, dan utilitas listrik diterima begitu saja. Di pasar negara berkembang, infrastruktur dasar seperti itu masih dalam pengembangan. Dan indikator selanjutnya yaitu ketersediaan dan kualifikasi mitra. Perusahaan multinasional sering mencari aliansi dengan perusahaan lokal yang berkualifikasi, baik di negara-negara yang berkarakteristik oleh kerangka hukum dan politik yang tidak memadai. Dan indikator selanjutnya yaitu kemungkinan resistensi dan konglomerat keluarga. Banyak ekonomi pasar berkembang didominasi oleh negara besar, milik keluarga bukan publik bisnis yang dimiliki. Konglomerat keluarga adalah perusahaan besar yang sangat terdiversifikasi milik pribadi. Slide selanjutnya yaitu strategi sukses untuk pasar berkembang. Jadi, strategi ini membahas tentang apa sih yang digunakan perusahaan untuk berhasil muncul
di beberapa pasar. Yang pertama, sesuaikan penawaran menjadi unik kebutuhan pasar berkembang. Jadi, perusahaan yang sukses mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang perbedaan tersebut seperti karakteristik pembeli, pemasok lokal, dan jalur distribusi di pasar negara berkembang. Jadi mereka membangun hubungan yang konstruktif dengan komunitas tempat mereka beroperasi, sebagian untuk memahami kondisi lokal lebih baik, dan sebagian untuk mendapatkan rasa hormat pelanggan dan loyalitas. Kemampuan untuk menyesuaikan penawaran dan merancang inovatif model bisnis sangat bergantung pada fleksibilitas perusahaan dan orientasi kewirausahaan. Yang kedua, bermitra dengan konglomerat keluarga. Konglomerat keluarga adalah pemain hebat di ekonomi mereka masing-masing dan memiliki banyak modal untuk diinvestasikan dalam usaha baru. Nah, mereka itu memiliki luas saluran distribusi di seluruh negara asalnya. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang lokal pasar dan pelanggan, dan selain itu, mereka sering memiliki pengaruh politik yang memungkinkan mereka untuk menavigasi birokrasi yang kompleks. Di pasar negara berkembang dan ekonomi berkembang, lembaga pemerintah dan milik negara perusahaan adalah kelompok pelanggan yang penting. Pemerintah pasar berkembang secara teratur mengumumkan tender penawaran resmi yang dibuat oleh pembeli untuk membeli produk atau layanan tertentu. Sehingga pemerintah tertarik dengan kesepakatan yang menciptakan lapangan kerja lokal, menggunakan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan impor, dan menyediakan keuntungan tingkat negara lainnya. Yang keempat, tantang pesaing pasar berkembang dengan terampil. Perusahaan ekonomi maju dapat melawan dengan berbagai cara. Yang awalnya, manajer harus melakukan penelitian, mengembangkan pemahaman tentang penantang baru. Jadi itu sangat penting untuk menganalisis keuntungan dan strategi dari perusahaan tersebut yang baru muncul dan yang seringkali menikmati keuntungan lebih dalam industri di pasar sasaran. Lalu langkah selanjutnya adalah memperoleh kapabilitas baru yang meningkatkan daya saing perusahaan keuntungan. Slide selanjutnya, tanggung jawab sosial perusahaan, keberlanjutan, dan krisis kemiskinan global. Pendapatan per kapita sebagai indikator potensi pasar. Yang pertama, mendorong pembangunan ekonomi. Yang kedua, keuangan mikro untuk memfasilitasi kewirausahaan. Nah, jadi mendorong pembangunan ekonomi. Perusahaan ekonomi maju yang berinvestasi di negara berkembang. Negara mendukung pembangunan infrastruktur dalam transportasi, komunikasi, dan sistem energi. Perusahaan menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi pembangunan daerah dan sektor. Investasi menghasilkan pendapatan pajak daerah yang dapat digunakan untuk meningkatkan standar hidup di antara orang miskin. Banyak perusahaan berkembang program sosial berorientasi masyarakat yang mendorong ekonomi dan perkembangan sosial. Keuangan mikro untuk memfasilitasi kewirausahaan. Keuangan mikro menyediakan layanan keuangan skala kecil seperti kredit mikro dan pinjaman mikro yang membantu pengusaha untuk memulai bisnis di negara miskin. Bank arus utama semakin memandang keuangan mikro sebagai sumber pertumbuhan di masa depan. Berbagai institusi sekarang menawarkan asuransi skala kecil, pinjaman hipotek, dan layanan keuangan lainnya di negara miskin. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.